Ada 5 sampai 6 bengkel. 6 bengkel udah punya. Ya. Udah punya di bengkel di Jawa juga ada, udah 1-2 bengkel udah ada punya juga yang dengan spek yang sama ini. Ada 2 hal yang pengen gue tanyain. Yang pertama, di race pertama itu di Lagalon bisa dapat best time 10.5. Iya benar. Iya kan? Lu rasanya gimana pas ngelihat motor Tekno anjir 10.5 gitu? Belum race, kita sharing motor mesin sampai nanya-nanya, om pakai gear final gearnya berapa sih, sekian ya. Halo teman-teman, pecinta balap lurus, ketemu lagi di Vlogoboy 05. Dan kali ini kita berkunjung ke daerah apa nih? Kukusan ya? Kukusan, ya? Depok. Kukusan Depok. Ya dekat-dekat Margonda lah. Nah, nggak jauh. Iya, nggak jauh. Udah tahu kan, bareng sama salah satu pemilik motor yang juga sudah lama banget berkiprah di dunia balap lurus nih. Dan kayaknya lebih aktif. Kalau kita ngelihat 2000-an awal tuh liaran ya sebenarnya ya. Liaran. Baru sekarang ini mungkin mulai masuk ke event resmi. Tapi kalau semenjak main motor, selang-seling aja. Kadang resmi, kadang liaran. Tergantung lagi rame liaran. Siap. Fleksibel aja, yang penting tetap masih trek lurus, lintasan lurus. Iya, dan ban kecil. Biarpun sekarang trek lurus juga ada ban gedenya juga, San Mori. Iya, ada ban 4 juga rame lagi. Oh, Magadir Rahmat. Berarti namanya aslinya? Kalau nama asli Rahmat Ilyas. Rahmat Ilyas. Kalau Magadir nama panggilan lah. Nama panggilan. Familiar. Iya. Nah, nama panggilan di motor lah. Dan itu jadi nama tim. Kalau nama beken lah ya. Iya, nama beken. Nama panggung. Nama panggung dan nama usaha juga sih. Nama usaha. Jadi keterusan. Magadir Racing. Magadir Racing. Artinya kan takdir ya. Magadir. Nah, itu dia. Magadir apa ya? Dia kan artinya bagus loh, takdir. Iya. Loh. Oh, takdir. Kita baru tahu. Kalau nggak salah ya. Tahu malah. Teman-teman bantu cek juga. Iya. Cuma taunya ada lagunya. Iya, ada lagunya juga. Iya, benar. Nyanyi dong. Magadir. Jangan kayak gitu. Kita nggak bagus. Iya. Dan sekarang kita di bengkelnya Keanu Speed. Yes, Keanu Speed. Jadi ini kolaborasi paling anyar nih dari Om Rahmat ya, dari Om Magadir. Benar. Karena di Keanu Speed baru sekitar 3 bulan. 3 bulan ini. Sebelumnya awal tahun lah. Iya. Sebelumnya kemarin di Sans Motor. Iya. Ya, ganti suasana lah. Ini kalau ngeliat perjalanannya memang suka dengan refresh ya. Refresh, restart. Dan ya lebih apa ya? Lebih cari pengalaman baru dan juga kebetulan cocok, kebetulan sejalan satu misi, dan kayak di sini nih kebetulan dekat rumah. Jadi lebih sering main. Bisa lebih sering main. Dekat banget. Bisa lebih sering nongkrong. Benar. Nggak nyampe 10 menit nyampe. Nggak berarti ongkos ya. Iya benar. Ongkos waktu, soalnya Jakarta makin macet. Kalau dulu mah jauh kita jabanin ya. Benar. Karena jauh. jarak tempuhnya kan mungkin jauh, tapi waktu tempuhnya singkat. Kalau sekarang jaraknya dekat, waktu tempuhnya ampun. Nggak ketolong. Kecuali jalannya malam. Baru cepat. Biasa anak liaran, jalannya malam. Jadi yang sepi-sepi. Gimana kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Baik ya, alhamdulillah. Ini senang banget nih bisa main. Karena sebenarnya pembicaraan untuk berkunjung dan ngobrol-ngobrol seperti yang teman-teman ikutin lah. Gue udah janji untuk main ke beberapa bengkel dan juga owner motor. Tapi memang, sorry banget, belum bisa banyak terrealisasi. Banyak bentrok sama event, sama kerjaan juga. Nah ini kebetulan pas banget bisa ketemuan, dan ketemunya juga malam. Tadi hari Senin kan waktunya nyeting ya. Nyeting aja tadi gue nggak sempet datang. Tapi lancar ya tadi nyeting ya? Tadi nyeting ya lancar, karena cuacanya juga bagus. Cuman hujan tadi
Tapi udah sore sih, udah mau kelar nyeting. Alhamdulillah sih lancar. Nggak start tadi. Iya. Nggak jadi start karena cuaca hujan. Benar. Dan para konten creator kecewa karena nggak ada konten hari ini. Ada konten-konten nyeting. Ada ya konten-konten nyeting. Nah, kita hari ini seperti biasa. Kalau main ke bengkel, pasti kita pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan masing-masing owner. Cuma ini yang punya bengkel malah nggak mau diajak ngobrol nih. Gimana caranya buat ngomporin? Agak susah emang. Gak pernah nggak denger lagi. Di balik layar terus, Om. Di balik layar terus. Di balik meja korek. Di balik meja korek. Oke, Om, kalau dari awal mula perjalanan nih tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan. Ternyata anak timur juga ya. Benar. Kalimalang ya? Daerah Kalimalang, Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Daerah gue juga dulu, gue Duren Sawit kan. Deket banget. Kita sekolah di Duren Sawit juga. SMA lah, SMA. Mainnya daerah-daerah sana. Ada teman punya bengkel di Buaran juga kan. Ya, area-area sana lah. Benar. Udah rame dari dulu timur. Iya, dari sebelum ada BKT dulu. Iya, masih Iya, jalan baru. Kalau anak sekarang taunya BKT ya. Dulu BKT belum ada. Bilangnya jalan baru dulu. Jalan baru, iya. Itu pokoknya sebelah kali itu banjir aja kalau hujan. Iya. Oke, kalau udah musim hujan, kita lihat mereka akan banyak jemuran baju, kasur dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada ya, udah bebas banjir ya. Bebas. Iya, itulah pentingnya pembangunan. Efektif banget buat BKT. Ya. Berarti mulai dari tahun berapa, Om? Mulai balap itu sekolah SMA kelas 1 kisar tahun 2004. 2005. Itu dari mana awal mula ketertarikannya sama dunia balap liar dan akhirnya bisa punya motor? Nah, semuanya loh. Karena itu lika-likunya lumayan seru tuh. Gue suka, gue pernah motor, tapi punya motor enggak buat buat drag apalagi ya, buat balap gitu. Ya kalau itu kan seneng pertama nonton dulu zaman sekolah. Dulu sering ya kayak balapan di ya sore-sore atau di daerah mana di timur tuh dulu banyak kayak daerah Kawasan, Pulau Gadung ya seneng itu deh balapan minggu sore atau malam minggu di Jalan Baru. Nah seneng aja pertama lihat-lihat dulu. Nah terus kebetulan dapat hibaan motor dari kakak. Nah motornya ini nih Ninja tahun 2004. 2004. Berarti masih CBU Thailand? Enggak. Udah Indonesia sih, udah KMI. Kecuali di bawah tahun 2000, kalau nggak salah itu masih KHI Jepang. Nah kalau ini udah KMI-nya lah. Nah dapat hibaan dari kakak. Kita mau bikin balap tapi ya namanya dana pelajar kan. Iya, dana pelajar. Udah ngumpulin tuh ada mekanik di Jakarta Timur namanya Bang Didi dari D2M Hasil Kebon di Kalimalang. Nah, udah kita ngumpulin nabung itu sampai sekitar setahun baru kebeli blok sama karburator. Perjuangan banget itu. Wah, perjuangan banget. Ngumpulin. Tapi, namanya anak sekolah bener-bener anak SMA ya. Kelas 1 dapat hibahan motor Ninja. Itu nggak sembarangan loh. Ibanya kalau di angkatan kita ya, kita mirip-mirip lah ya. Angkatannya mirip-mirip. Itu pasti kalau yang doyan motor ya, pasti Ninja itu salah satu motor yang wah itu gue pengen banget punya motor itu. Iya benar. Suzuki RGR ya kan. Kalau yang modal dikit naik NSR. Tapi sebelumnya udah punya Satria 2 tak. Satria. Awalnya Satria 2 tak yang Hiu. Nah nggak lama ya dibikin oprek-oprek balap udah nih. Gak usah mainan Satria udah nih Ninja buat. Satria udah mulai dioprek-oprek. Udah dimulai dioprek-oprek, tapi ya nanggung lah gitu. Cuman ganti knalpot, cuman iseng-iseng, terus dibawa balapan buat sore-sore. Nah udah sama kakak udah nih mainan Ninja aja nih. Udah dia juga capek naik Ninja mau pegel. Ya udah sampai sekarang kita terusin udah Ninjanya. Gue tuh baru bisa beli Ninja 2006. Second lagi. Beli itu. Ninja apa tuh? Ninja R. Ninja RR. Ninja RR. Iya. Baru kebeli itu 2006 hasil duit kerja tuh. Padahal pengen dari SMA tuh, dari 2006 tahun tuh berarti baru punya. Tapi dia hebat.
langsung dapat lungsuran dari abang. Pas banget. Alasannya gitu lagi pegel naik Ninja. Waktu itu kakak ya ada apa hobi lain, hobi demen naik mobil lah itu. Oh, Ya udah naik kelas. Iya. Iya. Make sense. Iya, makanya udah nih motor buat dulu aja deh gitu. Ya udah kita pakai iseng, terus diarahin nih udah ke bengkel sini aja nih. Dia udah D2M itu. D2M. Sampai sekarang masih ada itu ya? Sampai sekarang masih ada, masih eksis sampai sekarang. Bengkel. Dan sampai sekarang juga nama motor ini ya masih tetap dari awal motor ini. Apa dikasih nama apa nih? Hantu Kalimalang. Hantu Kalimalang. Iya. Karena lahirnya di Kalimalang. Iya. Dulu yang namain wartawan Motor Plus. Berarti sempat jadi yang disegani ya di Kalimalang ya? Iya, pada zamannya. Daerah timur masih zaman trek main 800 meter. Iya. Zaman di Pemuda, Matraman, Kemayoran ya masih zaman 1 kilo 200 lah. Iya. Ngeri. Udah ramai. Sampai sekarang sih, makanya masih dijagain terus ya. Tapi dulu awal nggak begini dong. Dulu masih pakai rangka asli kan? Pakai rangka asli. Iya, kalau buat rubah konsepnya tuh udah hampir mungkin ya bisa 2 tahun sekali tuh harus rubah warna, konsep, apalagi kan perkembangan zaman sekarang juga rangkanya pakai almu, kakinya kecil-kecil, enteng-enteng. Itu udah drastis banget dah. Mulai berubah tahun 2000-an. Frame aluminium kayak gini. Ini kapan nih perubahan drastis? Kalau nggak salah doang, kan? 3 tahun ke belakang, tahun sekitar 2019-an lah awal-awal. Frame aluminium. Mesin doang yang dibawa ya? Iya, mesin doang. Rangka aslinya masih lu simpen? Rangka aslinya masih ada di rumah. Di rumah, nggak masih disimpan. Enggak. Ada nomor rangkanya yang penting. STNK. Iya, sama STNK. Nomor mesinnya juga masih sama. Wah, gue jarang-jarang loh ada yang bangun motor dan masih kebawa gitu. Jarang loh, jarang. Benar. Biasanya kan ya udah. Apalagi yang era rangka aluminium gini ya. Jadi kan dia cuma beli copotan aja kan, beli mesin doang. Nggak ada STNK, BPKB apalagi ya kan? Iya. Sejarahnya sih yang nggak ternilai gitu. Mungkin kita bisa jual, tapi sejarahnya nggak bisa tergantikan. Oke. Berarti udah dari 2004, 2005 lah ya mulai main balap di ya daerah Jakarta Timur lah, masing-masing Jakarta Timur, dekat-dekat sekitarnya. Dulu zaman di tol apa Pamahan, Kecapi, zaman tol Jor tuh belum jadi. Masih balapan sore lah hitungannya. Belum serius-serius amat. Eranya ya, di eranya. Terus dari D2M geser ke dari D2M waktu itu sempet pindah ke TPZ daerah Jakarta Barat. Oke, lumayan jauh tuh lompatnya. Iya, itu tahun 2011-an kalau nggak salah. 11. Berarti di D2M lumayan lama ya? 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahunan lebih. Terus pindah sana, dari sana ke geser lagi ke CMS. Bendungan Jago. Iya. Kedua pemain 2 tak mungkin udah familiar banget lah CMS. Terus itu sempat ke TDC Ciledug. TDC Ciledug. Nah terakhir kemarin Sans Motor di Pondok Lapa. Nah kebetulan balik lagi ke timur. Masih anak-anak D2M. Dulu bikin bengkel, terus ya udah masih teman lama lah gitu kan, nyambung. Ya udah kita jadi satu tim. Kemarin sempat ya sekitar 4 tahun lebihan lah, dari 2017-an ya 5 tahun lebih lah. Sampai sekarang sampai kemarin ini gabung di udah ganti suasana. Ya intinya sih biarpun dimanapun ya kita pengennya bisa tetap berprestasi lah. Iya. Dan tetap juga punya hubungan baik sama. Benar. Kalau itu insya Allah tetap berhubungan baik dengan siapa aja. Nah motor pertama ini motor dari abang sampai sekarang masih ada. Yang ini kemarin yang baru menang kan? 402 lawan Tekno. Oke. Pas Bang. Alhamdulillah rezeki itu juga. Ya lagi beruntung. Udah sering ketemu sama Tekno soalnya. Udah berapa kali tuh hitungannya? Udah lebih dari 10 kali kayaknya. 10 kali lebih ya?
Udah dari tahun 2018-an lah. Zaman eranya Sentul. Iya. Keseringan sih di Sentul kalau buat sparringnya, soalnya kan aman. Iya, dia dapat gope meter juga ya. Dan kayaknya masih akan ada pertemuan berikutnya. Udah mulai kontak-kontak lagi? Belum sih, belum ada pembicaraan lagi. Karena kemarin kita janjian, gue janjian mau main, izin gitu mau main. Ayo om, gue main deh ke bengkel gitu. Pas lagi di Tekno sama Kohans kan. Benar. Video call kan. Pas banget. Main di IDW itu kan, eksibisi. Pas banget, jadi om, izin om main, siap, ditunggu. Woi, pas banget nih waktunya ada. Ini kapan dibangunnya om? Kalau ini dibangunnya kurang lebih ya 3 bulanan inilah. Berarti memang produknya bareng sama Keanu Speed? Iya, bareng sama Keanu Speed. Mesin segala macem, ya mepet juga. Kemarin juga dari persiapan buat IDW kan nggak nyampe 2 minggu, nyiapin 2 mesin. Ya udah gimana yang terbaik, ya itu yang dipakai buat exhibition match. 59 Open. 59 Open. Kalau yang ini? Ini juga sama. 59 Open. Lagi penasaran dengan spek itu. Soalnya kan di Thailand juga lagi rame. Terus juga ya mau tahu gimana sih teknologi Thailand yang kita pakai di sini, hasilnya gimana gitu sama spek sini. Kalau ngelihat Indonesia sama Thailand nih, kayak gimana sih sebenarnya petanya nih? Apakah memang kita masih ketinggalan jauh dari mereka, atau sebenarnya kita udah bisa ngejar, cuma mungkin karena infrastrukturnya masih kurang, karena kesediaan teknologinya yang belum se-advance. Sebenarnya ada gitu kan, tapi belum banyak lah, belum rata lah. Iya. Lo ngeliatnya gimana tuh? Kalau menurut saya sih, yang pertama masalah regulasi balap. Kalau di sana masih ini beda, terus juga sering dibahas kan masalah aspal. Nah kalau masalah riset sih mungkin kalah di apa ya, pengembangan produknya tuh Thailand lebih cepat. Itu karena mungkin ketersediaan bahan bakunya di sana lebih lengkap. Benar. Dapatnya harganya juga lebih masuk akal lah. Lebih masuk akal. Kan? Jadi bisa jadi home industry. Benar. Karena kan mungkin ini masih hitungannya masih industrinya industri hobi, walaupun penggemarnya banyak. Benar. Tapi kan nggak bisa jadi mass product gitu ya, yang dipakai semua gitu kan. Jadi memang ada limit produksi lah. Nah, kalau skalanya harus dimasukin di pabrik besar ya nggak masuk kan hitung-hitungannya ya. Iya benar. Gitu. Nah di sana satu pun juga bisa request satu PC itu bisa custom lah. Jadi perkembangannya di sana lebih cepat ke teknologi barangnya sih. Mesin, ya kan, terus bahan-bahan bakunya. Disupport lah intinya sama pemerintah ya. Ini jadi catatan sih, karena hampir di semua aspek kayaknya itu jadi isu ya. Benar. Infrastruktur, support. Dan kalau ngomongin regulasi tadi, apa yang signifikan Om yang bikin akhirnya Thailand itu bisa berkembang sampai segitunya? Kalau menurut kita ya di drag ya, terutama di drag resmi itu regulasi Thailand lebih fleksibel. Kayak ini 59 Open yang hanya disekrut cuman diameter sayar 59, lainnya bebas. Nah kalau di sini kan regulasinya tuh cc, misalnya cc maksimal 155. Jadi udah dibatasin dulu. Udah dibatasin. Kalau ini lebih bebas. Jadi makanya dia mungkin ya kalau kita lihat gimana caranya itu speknya bisa berkembang, terus juga risetnya bisa berkembang, makanya dibikin struk tinggi sampai bloknya ditambahin, disambung-sambung. Tapi sih itu bagus buat kreativitas mekanik ya. Iya. Buat ngeriset. Buat ngeriset. Ini powernya lebih gede lagi, lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, dapetin best time-nya gitu kan. Tapi kalau regulasi itu kan sebenarnya bisa dibentuk dari komunitasnya juga kan. Benar. Artinya mekanik, bengkel-bengkel, owner-owner pada bicara dengan panitia, dengan regulatornya. Kayaknya kita bisa begini nih, boleh nggak dibikin regulasinya seperti itu? Sebenarnya bisa kan diusulin kan. Kemarin juga di DW ada kelas tambahan kan di Dinja. Nah itu semua mekanik, terus ya owner-owner disatuin buat bicarain gimana sih regulasi yang enaknya nih, kayak kemarin Ninja standar bebas. Dan itu sih ketemu jadinya. Ini biar fleksibel gimana nih, tengah-tengahnya gimana. Emang harus duduk bareng terus ya. Nah itu dia senengnya gitu. Jadi enak.
kalau ngeriset bareng-bareng kayak sekarang nih memang kelas yang lagi mau jadi rame 59 Open ini. Nah, bisa kedepannya mungkin jadi rame. Iya. Dan beberapa bengkel di Jakarta sih udah banyak yang punya motornya sih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampai 6 bengkel. Bengkel udah punya. Ya. Udah punya di bengkel di Jawa juga ada, udah 1, 2 bengkel udah ada punya juga yang dengan spek yang sama ini. Jadi di event resmi juga nanti udah bisa bisa dibuka juga nanti kelasnya ya, kalau kuotanya cukup. Iya. Jadi fleksibel banget gitu. Dan ini akan menarik karena teknologi berkembang terus. Benar. Dan Thailand juga pasti akan riset terus. Tadi juga kita ngobrol kayak mereka catatan best time-nya bisa gesernya hitungan bulan kan. Benar. Sementara dari sisi ya regulasinya sangat-sangat disupport lah ke kepentingan dari para mekanik untuk bisa ngoprek mesin supaya bisa benar maksimal dengan ide-ide cemerlang mereka gitu kan. Dari sisi lintasan pun ya itu udah sering kita bahas ya. Iya, kita ya kalah itu di lintasan. Iya. Tapi untuk kreativitas mekanik benar-benar berani diadu. Berani diadu. Ya kan? Ibaratnya nih kalau jangan dianggap sepele kalau. Enggak, jangan sepele nih. Ibaratnya nih mekanik kita nih. Misalnya bengkel sini Teknotuner. Coba aja riset di sana 2-3 bulan, jangan balik di sana terus. Iya. Kemungkinan dari segi time atau ini bisa bersaing gitu. Iya. Hanya cuma butuh adaptasi aja sebenarnya. Iya. Kalau kreativitas dan ini mah nggak kalah. Iya. Benar-benar bisa bersaing banget. Dan karena secara lintasan memang beda, jadi ngaruh ke settingan di mesinnya juga kan. Iya benar. Itu berasa banget dan memang butuh penyesuaian. Cuma harusnya adaptasi aja. Iya, adaptasi aja. Harusnya kita sih bisa ngejar sih. Banget, bisa banget. Bisa bahkan kemarin kan juga optimis. Kalau ngelihat di eventnya NGO, Dos Muffler juga bisa masuk best time di 5 besar kan. Benar. Urutan 4 kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu udah nunjukin bahwa kita bisa nih, tinggal punya waktu lebih buat riset, buat ngikutin sistem regulasi dan juga itu dia surface-nya di sana gitu kan. Apalagi yang turun joki kita sendiri gitu kan. Wah, itu national pride. Iya. Bisa bersaing dengan joki internasional sana lah. Nah, kalau bicara perkembangan dunia drag sendiri dari awal 2000-an sampai sekarang udah hampir 20 tahun ya. Jadi kan lu ngeliat gimana nih perkembangannya? Kayaknya dalam beberapa tahun terakhir ada tren yang lebih seru terutama di Jabodetabek ya, main 500 meteran. Kalau dulu kan mungkin lintasannya lebih panjang. Iya, benar. Ya, sekarang agak lebih panjang. Di Jawa pun kemarin juga gue ngobrol sama Barbara kan. Sama si Abah. Ya, dulu juga kan biasanya 1.200, 1.000 gitu. Sekarang kan udah makin susah nih. Iya. Track resminya belum ada. Jalan yang biasa dipakai udah makin rame, udah susah gitu. Iya. Lo ngeliatnya gimana tuh? Kalau dari sisi permainannya di drag bike ini? Ya kalau buat adaptasi tracknya sih, ya emang itu tadi track makin susah. Jadi mungkin jalanan yang lempeng banget, yang aman safety itu makin susah. Kayak banyak putaran balik. Kalau ini bicara track liaran malam ya. Yeah. Terus juga kalau track sirkuit sepanjang apa sih? Paling panjang 500 udah pol-polan, udah mentok kayak di Sentul. Belum ada lagi yang lebih kalau panjang gitu buat safety. Lumayan banyak. 201 udah banyak. Jawa Timur udah banyak. Di Jawa Barat juga ada di Bandung, ada track yang benar-benar permanen gitu kan kayak di Brigif. Terus di Cicangkal kalau di daerah sini yang kayak permanen lah 201-nya. Ya makin susah track sih kalau dari segi ini ya panjang lintasan ya. Kalau diajakin bikin track mau loh. Mau banget. Ayo ikutan. Itu sih kayaknya impian semua anak drag deh kayaknya. Anak drag ya. Bisa lihat track kayak di Thailand tuh wah ngiri banget deh. Itu sirkuit internasional lagi. Iya, keren banget. 1 kilo kan di ujungnya tuh pas nah, iya. Itu masuk sirkuit Buriram aslinya. Oke. Dan sebenarnya dunia drag itu tetap hidup ya, tetap berjalan ya dengan dinamikanya sendiri gitu kan. Benar.
komunitas-komunitas baru, terus apa kalau sekarang nyebutnya apa sih anak-anak ini yang bocil-bocil itu? Ngabers. Ngabers. Bener-bener. Ya. Makin banyak motornya satu, terus juga makin banyak regulasinya. Kayak misalnya kita main di Ninja, sekarang kita ada ban gede, dibilangnya motor San Mori, motor buat jalan-jalan pagi lah, buat kayak riding malam, tapi buat balap lurus, ban gede, ada regulasinya sendiri. Jadi fleksibel banget sih dibanding zaman dulu yang motor harus trondol, harus ban kecil, harus ban cacing. Nah ini motor keren yang pakai velg head-on, pakai ya keren lah pokoknya. Motornya klimis, tapi bisa buat balap, lebih fleksibel sih. Bahkan kemarin di IDW juga ada kelas yang motor pabrikan langsung ya. Bener. Itu keren. Itu kayak di Malaysia kayaknya. Motor San Mori jatuhnya. Jatuhnya San Mori ya. Masuknya kelasnya San Mori. Itu lucu sih kalau itu bisa rame, pabrikan pasti masuk kan. Masuk banget. Iya kan. Pabrikan mah pasti ngiler tuh. Wah jualan gue nih. Iya. Terus juga ada best apa ya? Looknya jadi ada penilaian looknya semakin bagus, semakin rapi. Itu ada ada rewardnya sendiri. Kemarin di IDW kontes-kontes gitu. Nah iya ini jadi ngarahin balap. Gimana caranya juga bisa looknya bisa enak dilihat, tapi kesini-sininya sih juga udah keren-keren lah motor balap sekarang mah. Dan kalau gue sih udah dipikirin juga di IDW gitu ya, semua tim-timnya yang hadir niat-niat banget sih. Bener-bener niat banget. Iya, karena ya kita tahu lah kalau di otomotif apalagi ya, orang gila semua isinya. Kan keluar duitnya nggak ada habis ya kan. Dapatnya nggak seberapa ya kan. Dapatnya puas aja. Benar. Seneng aja karena hobi. Senengnya hobi gitu. Nggak ya kita ngeluarin uang segala macam ya itu puasnya. Kalau dihitung-hitung nggak terbayar. 20 tahun nggak tahu deh. Buang nafas panjang langsung. Rumah kebeli kayaknya. Kayaknya. Ini orang rumah tahu kan? Tapi disupport banget. Disupport banget. Alhamdulillah keluarga disupport banget. Ya yang penting masih di liaran malam udah keluar malam gitu udah udah sopan dikit. Iya, palingnya disentul di ini yang tracknya masih aman lah. Nggak kayak dulu begadang mulu kalau dulu. Dan kayaknya dengan era sosial media agak berubah ya. Agak berubah ya. Jadi trennya berubah banget. Agak gue nggak tahu kalau lu ya agak ngerem nggak sih sebenarnya untuk yang namanya kayak liaran gitu-gitu. Maksudnya kan udah punya reputasi juga kan. Orang udah mulai kenal gitu kan. Ada kepikiran nggak yang wah gue kayaknya kalau mau nyeting atau mau eksebisi ini mau main di Sentul aja deh gitu atau di acara resmi eksebisi gitu daripada di liaran. Kepikiran gitu nggak? Iya kepikiran pertama bahayanya sih. Kedua juga ya jadi sorotan orang gitu nggak. Soalnya kan kalau dulu ada kejadian paling mentok foto. Habis kejadian ya kan. Foto habis kejadian. Kalau viralnya foto. Viralnya foto dan itu berita. Iya berita. Iya kan berita paling di koran sudut kecil gitu ya nggak mungkin jadi headline. Iya. Atau berita-berita online portal berita gitu. Kalau sekarang kan real time. Iya. Ada orang live terus kejadian di tempat gitu kan. Udah nyebar kemana-mana tuh cepet banget pasti. Iya di grup WA semuanya medsos mungkin nggak sampai hitungan jam bisa viral. Iya. Itu agak bikin ngerem juga ya Iri. Iya ngerem juga. Iya. Mau ngapa-ngapain jadi mikir ya. Jadi mikir. Iya. Wahai netizen. Hitungannya takut viral. Kontrol sosial. Iya. Kalau viralnya baik sih nggak apa-apa. Kalau viralnya negatif jangan deh. Kan kemarin juga sempet lah viral negatif. Jadi alat bukti itu. Bener ada yang ngerekam ntar. Aduh. Pusing ya. Iya. Jadi memang perkembangan plus minus perkembangan ya dunia ya dari segala sisi lah. Dan bikin menarik juga karena ruang untuk bertumbuh komunitas apapun termasuk juga drag juga semakin besar sebenarnya kan. Yang tadinya mungkin
tren di satu tempat ke tempat lain itu butuh waktu. Sekarang mah cepet banget kan dengan arus media kayak sekarang langsung cepet nih. Wah si ini bikin kayak kelas misalnya 59 Open gitu kan udah langsung nyampe gitu. Iya, cepet banget. Iya. Tinggal modal kuota. Iya. Atau modal wifi. Iya. Kalau dulu mau ngeriset motor Thailand, wah nyarinya susah kan. Kalau sekarang mah Susah. tinggal buka medsos aja, Facebook ya. Kalau mereka mainnya Facebook. Iya, masih kan. Facebook. Menarik nih. Ini motor terbaru dan langsung, berarti kemarin race baru pertama tuh ya? Pertama kali les Dan perdana. langsung menang. Alhamdulillah menang. Skornya 1-0. Berarti nanti ada selanjutnya dong. Berarti sebelum ini lo pasti turun pakai ini terus? Iya, ada lawan Tekno juga pakai ini terus? keseringan ya pakai ini. Pakai ini? Pakai ini udah beberapa kali sering pakai ini. Terus ada motor satu lagi di toko itu juga yang sekarang buat resmian khusus resmi. iya. Itu sebelumnya motor liaran. Berarti ada berapa total motor? 3. 3. Yang bentuknya begini? Iya begini Yang semua. San Mori main nggak? San Mori 1. San Mori 1. Dipakai sendiri? Enggak. Enggak. Tetap aja buat balap. Buat liaran. Iya. Oke Om, setelah 20 tahun berkecimpung nih di dunia drag nih, ke depan rencananya apa aja nih? Kalau ke depan ya tetap pengembangan riset ya. Riset lagi. Karena riset kan terus berkembang segala macam. Apalagi sekarang tuh udah internasional gitu, udah antar negara. Antar negara udah mulai. Kita juga ya. pengen gitu penasaran gimana sih negara lain, terus pengembangan pesawatnya gimana. Jadi Ya kapan next juga. berangkat Thailand kapan? Iya kalau ada rezeki terus juga Amin. ada kesempatan Kita pengen doakan, banget. kita support pokoknya semua Bener. bengkel Indonesia. Iya, ya kan? pengen banget kita belajar ke sana. Biarpun kita ya bukan mekanik tapi kita mau tahu prosesnya lah minimal. Iya. Mau tahu gimana Termasuk juga perkembangannya. mungkin ikut event-event resmi secara reguler gitu ya. Tadi kan ada satu motor udah disiapin buat resmi itu Benar. kelas apa tuh? Itu kelas 155 cc. 155. Ninja 402 Oke. dengan regulasi pakai timbangan. Oke. Kayak mirip di Thailand tapi 125 kilo. 25 ya. Sama joki ya. Iya, sama joki. Kemarin juga Tekno juga ikut. Iya, Ada motornya juga. Terus juga udah rame sih kalau kelas itu. Iya. Dari awal IDW itu udah rame. Udah ada ya. Iya. Udah ikut satu musim full kemarin ikut. Oke. Berarti nextnya ini 59 Open. 59 Open mudah-mudahan ada buka kelasnya, bukan hanya kelas eksibisi aja. Jadi buat kemarin juga buat ngenalin ke yang lainnya nih ada spek baru nih 59 Open karena belum ada kelasnya. Yaudah eksibisi aja, kita nyari 2 poin dan start berdua aja gitu. Iya. Dan kayaknya itu sih yang ditunggu-tunggu ya. Gue kalau ngeliat sih kayak antusiasme orang oke kalau event resmi ya. Di satu kelas gitu, ada kelas-kelas yang mungkin bergengsi, orang antusiasmenya lumayan gitu ya, ngeliatin nih siapa yang jadi best time gitu kan. Tapi begitu duel 1 lawan 1 ini kayak jadi atmosfer dan magnet sendiri nih. Iya. Ya, kita ngeliat dari Thailand sih. Iya, ngeliat Thailand dan ngeliat kemarin lu lawan Tekno juga penonton sampai tumpah-tumpah itu kan udah masuk ke dalam. Kita juga nggak nyangka serame itu. Ya, rame banget. Udah susah kalau menghalau masa seperti itu. Ya pengennya kedepannya sih lebih safety aja di karena lintasan. Kaitannya juga safety apalagi di event resmi kan. Iya, event Jangan resmi. sampai ada kejadian sesuatu gitu ya. Tapi memang itu menariknya di dunia drag dan juga mungkin kultur masyarakat kita juga suka gitu kalau deket gitu. Perlu depan mata gitu. Makin dekat. Makanya kalau ada kecelakaan aja makin dekat makin ini deketin terus. Bukannya menjauh malah makin dekat. Seru banget tapi ini gokil. Jadi motor yang sudah legendaris, hantu Kalimalang, berarti reputasinya ngeri dulu ya. Lumayan. Iya, sering main lah pokoknya. Ada cerita ini nggak sepanjang lo ikut balap liar segala macam, ada yang nggak terlupakan, ada kejadian yang ini banget nggak? Kalau buat kejadian seremnya sih alhamdulillah enggak ya. Nggak ada ya. Kayak crash atau itu, aduh jangan sampai deh. Sampai sekarang kan ya bismillah aja pokoknya biar selamat segala macam, joki aman. Tapi kalau buat yang nggak terlupakannya sih sampai sekarang sih event kemarin IDW itu bener-bener nggak terlupakan. Jadi sepanjang 20 tahun Itu bener kayak baru mulai nih ya. itu baru nih mulai. kayak
nggak tahu ya klimaksnya mungkin di situ. Maksudnya kita bener-bener ngerasain, wah ini balap seramai ini, terus kebetulan pecah banget, kebetulan alhamdulillah dikasih rezekinya menang. Wah itu nggak tahu deh, pasti nggak tahu. Kemarin juga sampai terharu deh. Sedikit ngebahas gitu ya, sedikit ngebahas ini menarik banget soalnya. Menarik. Ada 2 hal yang pengen gue tanya ini. Yang pertama di race pertama itu di Lagalon bisa dapat best time 10.5. Iya benar. Iya kan. Lu rasanya gimana pas ngelihat motor Tekno anjir 10.5 gitu? Apa yang lo rasain? Apa yang lo rasain? Iya, pas kemarin udah mikirnya ya panik sih. Ke mekanik juga, waduh, kenapa ya kok motor time-nya turun banget ya dari kemarin-kemarin nyeting. Terus juga nggak sempat jajalin di track, cuma sekali aja kan pagi. Kok motor time-nya turun jauh, terus juga nih bedanya jauh banget. Terus sebelumnya bisa dapat berapa tuh? Sebelumnya mirip-mirip lah, mirip-mirip sama Tekno mirip-mirip. Oke. Terus begitu kejadian itu jadi pertanyaan besar, sempat ganti knalpot kalau nggak salah ya? Iya, sebelum lepas knalpotnya pecah. Tapi nggak yang pertama, sebelum lepas malah. Oh sebelum lepas? Sebelum yang pertama. Udah ketahuan tuh knalpotnya pecah. Kebetulan untung bawa spare yang sama persis, sudah ganti knalpot. Terus pas race yang pertama itu ya ada kesalahan pembalap juga, ngemis gigi 5-nya kalau nggak salah. Tapi ya udah namanya balap ya. Tapi konsisten banget tuh. Adit Jojo konsisten tuh sih untuk 10-7 iya, konsisten untuk banget. mental, untuk bawanya, biarpun kemarin biarpun yang race pertama dia ada kesalahan, tapi yang race keduanya sama tadi diperbaiki. Dan kurang jam terbang bawa motor juga sih, kita terlalu waktu settingnya karena kan Mas Adit jauh juga kan di Jawa Timur, kita juga di Jakarta. Kemarin sempat pengen nyeting di Sentul, Mas Adit bisa ke Sentul nggak? Kita terbangin ke Sentul buat setting. Tapi ternyata PR dia juga lebih banyak di Jawa Timur juga, masih setting motor juga. Ya makanya dengan waktunya mepet, ya wajar pas kemarin bawa ada kesalahan, tapi butuh penyesuaian. Nah, kesalahan itu langsung diperbaiki di race kedua. Dan lebih rapi, lebih konsisten. Dan begitu satu-satu lo ngerasa dapet angin ya. Ini nih. Tapi tetap udah deg-degan juga. Mudah berharapnya sih tem lebih bagus lagi gitu kan. Terus juga waduh kan juga nggak tahu kan gimana tadi motornya Tekno di Lagalon ada buat kesalahan atau enggak kan, itu juga nggak tahu. Kok temnya mundur gitu kan. Ya udah deh, yang race keduanya kan tipis-tipis. Ya berharapnya sih race kedua motor kita juga maju gitu kan. Ya udah pas race ketiga ya motor kita stabil, ya motornya Tekno ya ada trouble, kita juga kurang paham trouble gimana. Ya udah rezeki itu dia. Rezeki. Begitu satu-satu memang waduh nih seru nih. Game on ya kan. Pas banget ya. Pas banget. Iya, sebelum ada yang menarik juga soal joki ya, nanti kita bahas. Tapi mau nanya yang pertanyaan kedua nih yang juga menarik, guys. Begitu selesai race itu 2 owner, ya mungkin Kohans owner dan mekanik yang merangkap ya. Itu langsung nggak datang ya, ownernya langsung nggak datang. Jadi langsung bersalaman, langsung ngucapin selamat, fair play banget, dan itu ngeliatnya enak banget gitu loh. Itu udah kebiasaan sih. Iya. Dari dulu gitu tuh. Dari dulu begitu. Jadi udah selesai ya udah gitu ya. Tahu-tahu bahkan pernah beberapa kali habis kita bertanding, baliknya makan bareng-bareng satu restoran. Udah yang menang yang traktir gitu. Itu yang kejadian di Thailand ya kan. Di Thailand kecap. Gitu. Regulasi gimana nih rame gitu kan. Kalau kemarin kan enggak ya udah ketawa-tawa aja gitu kan. Makanya kita ngindarin kecapnya itu. Pertama harus aturannya jelas. Terus juga udah dibicarain Kohan nih kalau begini gimana, begini gimana. Oh iya ya Om. Gimana enaknya Om, cari tengah-tengahnya. Saya takut kejadian begini nih kok. Ya udah gini aja deh Om, coba omongin pembalapnya gimana nih.
Makanya batas jam start enaknya berapa kali nih? Pembalap ini mintanya sekian. Udah kita cari tengah-tengahnya gimana? Tanya panitia, boleh nggak sekian nih batas jam start 2. Tadinya 3 awalnya. Kata panitia takutnya terlalu lama waktunya, soalnya udah sore. Ya udah deh cari tengah-tengahnya batas jam start 2. Kayak gitu kan jadi udah ada aturan gitu kan, jadi minim buat miskom atau bahasa kasarnya kecot lah gitu. Udah dipikirin dari awal nih kalau gini gimana, gini. Tapi gimana. kalaupun nggak ada miskom, apa ya? Ya suasana, gue ngeliat suasananya beda aja sih. Ini friendly match gitu kan. Ini jadi yang tercepat, ada gengsi juga di situ gitu. Tapi tetap ya udah, sama gitu kan. Itu enak banget sih, jadi contoh yang baik sih. Seneng sih. Ya mudah-mudahan semua owner, semua mekanik bisa begitu ya. Semua tim tuh bisa. Ya udah, ya kita adu-aduan yang tercepat, tapi habis itu kita bareng-bareng lagi gitu kan. Bahkan sebelum race kita sharing motor mesin sampai nanya-nanya, pakai gear final gearnya berapa sih, sekian ya benar tuh, juga sering nanya-nanya nih motor kita gini-gini kok sampai begitu. Ya udah saling ini aja sih, jadi saling support buat kemajuan riset. Jadi kan kalau dengan adanya eksibisi atau motor diadu, ditandingin, jadi ketahuan kurangnya motor gimana, nanti bisa berkembang lagi. Sportif dan fair play. Itu intinya. Yang susah, yang kecot netizen aja udah. Gak ada obat kalau mereka mah. Tapi seru sih. Jadi warna. Jadi warna, benar. Oh, adem-adem aja juga enak kan. Biar mereka yang ribet gitu ya, mas santai-santai ya kan. Oke, ini soal joki kemarin mungkin jadi menarik karena gue juga ngeliat sendiri gitu ya. Ternyata memang teman-teman joki dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sepertinya memang sudah sangat terbiasa dengan lampu ya. Karena eventnya lebih banyak. Karena eventnya lebih banyak, lebih rutin, dan ada beberapa sirkuit yang memang bisa latihan dengan pakai lampu gitu kan. Benar. Kita kan masih jarang ya. Kemarin gara-gara Haji Putra aja dipasangin tuh Sentul. Benar. Ada lampu, ada timing, jadi terbiasa punya experience lah gitu kan. Ini menarik juga ya. Bisa urusan kecil loh, urusan lampu sama timing system doang bisa mempengaruhi jam terbang dan ngaruh ke reaction time juga kan. Iya, kebiasaan kan. Iya, dihitung. Kayak pembalap di liaran nih. Iya. Misalnya di jalanan nggak pakai helm sama pakai helmnya udah beda. Udah beda, iya. Nggak pakai sepatu sama pakai sepatu feelnya udah beda. Iya. Apalagi biasa lepas topi atau dengan pakai lampu itu udah beda lagi. Iya. Ininya penyesuaiannya. Berarti dan terbiasanya udah beda lagi. Iya. Artinya kalau kita pengen ngejar Thailand nih, kita ngomongin tentang duel dua negara dan mungkin event internasional, berarti kan memang kita harus ngikutin regulasi yang ada kan. Benar. Itu berarti pelan-pelan liaran sebenarnya akan mungkin nggak mati, tapi akan lebih fokus ke resminya ya dengan regulasi yang ada ya. Karena kan nggak mungkin lu nyeting lampu di jalan raya. Iya. Sebenarnya liaran kan berarti harus masuk sirkuit, berarti harus pakai sepatu, harus pakai helm gitu kan. Jadi liarannya di tempat yang sesuai. Iya. Di sirkuit lah minimal. Rasanya liaran tapi di sirkuit. Benar. Kan rasanya liaran penonton kanan kiri. Tapi di sirkuit. Yang punya event bingung. Iya, menarik ya. Ini jadi ya mungkin informasi buat teman-teman juga ya. Kalau punya mimpi kan kita nggak tahu. Ini berangkatnya juga dari hobi, dari SMA. 2004 dulu motor dari pemberian dari abang gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang ada yang mulai dengan motor bebek misalnya atau matic gitu kan. Matic masih itu di tengah-tengah sawah gitu. Tapi siapa tahu 10 tahun dari sekarang bisa punya bengkel yang besar dan bisa riset terus dan bisa berkompetisi, turun di event resmi juga. Nih kita nggak pernah tahu bibitnya dari mana mulainya kan. Iya, benar. Itu jadi ya tetap semangat tapi tetap ingat safety karena kalau kita mau berkarya untuk waktu yang panjang ya nyawa juga harus disayang-sayang ya kan. Dan harus terarah juga. Harus terarah juga. Mau kemana, itu mau jadi prestasi apa hanya sekedar hobi? Hobi. Kalau hobi biasanya ya nggak lama ya. Iya, senang-senang aja. Senang aja. Kalau dengan prestasi atau bisa jadi
bisa jadi bisnis juga bisa kan, usaha jadi mata pencarian lah gitu kan, bisa juga kan. Kalau notabene hobi ngabisin uang, Iya. ngabisin duit bukan Curhat duit. Iya, kalau hobi udah susah deh. Nah, tapi kalau bicara itu ya, kan ada Magadi Racing nih. Itu berarti produksi produk-produk sendiri juga. Kita sih sementara ngejualin produk-produk yang dari luar negeri sama dari dalam negeri juga. Oke. Tapi khususnya di otomotifnya tuh di racingnya, Di racingnya. part racingnya. Di part racingnya. Tapi dari Thailand juga banyak. Buat harian juga bisa, cuma Buat harian juga racing gitu ya. Lebih kebanyakan sih di Kawasaki-nya di Ninja. Khusus buat Ninja. Khusus Ninja. Jadi Oke nggak tuh? oke-nya gimana? Ya maksudnya lumayan gitu. Iya, alhamdulillah. Jalan ya. Alhamdulillah udah dari tahun sekitar 2017. 2017. 6 tahunan. Iya. Awalnya online, sekarang juga udah ada toko offline-nya juga. Di mana tuh tokonya? Di dekat rumah sih di Limo Depok. Oh, di Limo. Google Map Magadi Racing. Wih, itu rame ya. Ada Iya, aja. alhamdulillah. Banyak. Buat teman-teman yang cari part-part racing, bisa nih salah satu toko yang mungkin bisa didatengin, terutama yang mungkin daerah selatan ya, sampai ke Tangerang gitu, bisa main ke Limo ya. Benar. Google aja. Iya, kalau nggak beli online juga bisa lewat marketplace. Udah ada semua iya, ya? udah tinggal ketiknya Magadi Racing. Paten. Siap. Oke Om, seru banget nih kesempatan yang langka, bisa ketemu, bisa main, bisa ngobrol. Banyak banget. Masih nggak mau diajak ngobrol nih? Mojok dia di depan tuh. Om, ngobrol lah tuh. Ini gabung nih. Ini tuan rumahnya sebenarnya. Ngomongnya paling akhir. Cerita dikit dong tentang Keanu Speed sendiri. Ini dari tahun berapa berdiri dan Di bengkel ya Om ya? Pertama, kalau untuk Keanu Speed-nya ini mungkin dari tahun 2010-2011 ya. Oke. Sebelumnya udah ada cikal bakalnya duluan atau Ada. Awalnya gerak menjadi mekanik ya, kalau bener-bener montir gitu ya Om, dari tahun 2000-an. 2000-an. Udah Sebelumnya pembalap. Joki juga ya? Joki juga sebelumnya. Dan turun di mana aja Om? Dulu sih lebih main ke 1 kilometer ya Om. 1 ya, 1.200 sekilo untuk liarannya. Iya. Cuman pada waktu itu juga kan dulu udah ada kontrak juga main drag ya. Itu di 201 sama 402 Kemayoran sama Sentul. Berarti resmian ikut, Resmi liaran ikut. jalan juga. Cuman pada saat dikontrak untuk drag nggak boleh main resmian. Main liaran, Liaran nggak boleh. boleh, ya. Akhirnya Nggak udah. bandel tuh? Enggak. Bisa Nggak kabur-kaburan? Bisa putus kontrak. Lumayan waktu itu dari 2002 sampai 2005 kalau nggak salah. Itu sama siapa? aktif. Ada orang Jakarta sih, orang Jakarta. Owner berarti, owner bengkel ya? Enggak, bukan. Owner motor aja. Kalau bengkelnya tetap kita sendiri. Oke, Waktu itu. siap. Berarti ngoprek sendiri juga? Sendiri juga, bawa sendiri. Full paket Om. Komplit. Terus akhirnya memutuskan pensiun dari atas motor, terus fokus ke mekanik tuh tahun 2010-an itu? 2005 udah. 2005-2006 udah nggak aktif lagi waktu itu. Akhirnya juga sempat pindah juga ke Lampung waktu itu. Lama juga tuh 4 tahun. Dari Jakarta kita ke Lampung, ada juga yang sponsorin juga kan bengkel di sana. Nah, dari Lampung itu 2010 baru balik lagi ke Jakarta lagi. Baru kita bentuk Keanu Speed ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tempatnya di sini atau sempat pindah-pindah Om? Dulu sih bengkel beberapa tahun ke belakang ya, dari 2012 itu bengkel sampai ya 2000 sebelum Covid lah, udah mulai di rumah lagi. Lebih enak sini ya? Ya Buka tapi pintu kamar udah langsung. langsung kantor. Iya, terus akhirnya join bareng sama Magadir Racing
perjalanannya gimana nih ngobrol-ngobrolnya? Sebelumnya tahun berapa kita collab? Udah pernah bikin motor juga sih sebelumnya, motor resmian ya 201. 17 kali ya Om? Iya kayaknya 2017-an. 201 juga sama Om Gadir, sama salah satu temen Om Gadir juga, Bos M ya. Iya. Nah itu yang sama-sama support untuk main di 201 lagi kan. Oke. Ya mungkin kita juga udah ketinggalan sama yang lain, banyak-banyak riset ya, lumayan lah hasilnya ya dulu ya. Iya, ada bawa pulang piala lah beberapa Podium kali. waktu itu kan. Gitu ya, alhamdulillah jalan juga ada, balik lagi ke resmian, tapi nggak lama lah ya Om ya. Iya. Setahun, 2 tahun lah ya. Ya karena deket dari rumah sih sering kayak temen Iya. nongkrong aja apa ini, kadang juga minta tolong karena deket rumah kan. Terus ya udah jadi keterusan sampai sekarang. Berarti ini Buat memang gabung. fokus buat ini aja ya, drag aja ya. Untuk bengkel? Iya. Enggak sih Om, umum. Umum juga. Servis, ya. Umum bisa. Harian juga bisa. Harian. Bisa juga. Emang kebetulan juga lumayan banyak anak-anak juga yang bantu kan. Iya. Nah, motor yang paling baru nih dikerjain berarti yang ini nih. Ya bener Om. Iya. Ini 3 bulan dikerjain langsung menang lagi ya. Alhamdulillah ya masih hokinya masih dikit. Luar biasa ini. Gimana rasanya kemarin Om? Ya campur aduk sih Om. Senang, bangga dan juga terharunya juga ada. Apalagi Comeback. Epic comeback apalagi dengan awalan race 1 yang hasilnya juga di luar prediksi kita ya. Iya. Di luar prediksi Iya. kita. Karena molor jauh. Time molor jauh dan kemampuan motor lawan juga luar biasa emang. Udah ini ya Om ya, lebih jauh di atas kita lah kalau untuk riset dan ini jauh kita ketinggalan. Ya, Tapi akhirnya berhasil. endingnya ya alhamdulillah kita luar biasa. Dan ini lagi persiapan lagi. Iya, lagi persiapan lagi, kembangin lagi kekurangan kemarin dari joki juga kan, laporan masukan semua itu kita evaluasi ya. Ya tadi setting lancar ya, aman ya. Tadi yang motor baru ini Ini malah nggak turun. ini enggak, Enggak. ini paling yang ini tadi setting. Berarti yang Cuma akan main itu nanti Om. Kalau ini laga Dekat. dalam waktu dekat tapi bukan sama Tekno. Oh, sama siapa belum boleh kasih tahu. Mungkin netizen udah bisa Udah tahu ya. tulis di iya udah. Ya kalian tulis lah. Iya di kalau komentar udah mungkin Siapa? udah ada bocorannya. Masih udah nyampe lah. Kapannya? Kapannya kemungkinan bulan depan ya. Bulan depan. Masih proses setting. Oke. Sama-sama udah siap, nanti baru kita Akan eksibisi lagi kah di DW? enggak. Enggak. Di Sentul. Di Sentul mainnya. 500 meter. 500 meter. Ah. Siap. Itu di Jogja mau ada yang bikin 500 meter tuh. Nah itu bisa juga sih kayaknya makanya. Nanti kita bicarain sama Geser ke sana gimana? ownernya. Seru kan dengan Iya. penonton kemarin gitu kan. Bener. Seru ya. Ini juga yang apa namanya menjadi perhatian menarik setelah Sentul kemarin sempat tutup ya Serah dari awal tahun, akhirnya bulan 5 buka dan ini ada hadiah spesial dari saudara kita nih Haji Putra. Bahkan sampai hari ini juga masih free ya. Iya. Buat Iya. latihan kan. masih. Gimana nih ngelihat antusiasmenya, supportnya juga buat dunia drag? Wah luar biasa Om. Nah, kalau dari saya pribadi, Om Haji Putra ini luar biasa, mantep ya, sukses dan sehat selalu lah, yang udah mau mendukung dan memfasilitasi kita ya anak bener. komunitas drag gitu kan. Yang konsisten lah hitungannya. Iya. Rutin. Ya. Mungkin kalau fasilitas sebulan 2 bulan ya bagus juga, cuman kalau untuk fasilitas seminggu itu rutin minimal sekali atau sampai 2 kali, wah itu udah bersyukur banget kita. The best banget ya. Iya, jadi kasih itu banyak. mengurangi balap di jalan Om. Iya. Pasti berkurang Om. Berkurang Otomatis. drastis. Otomatis akan geser kan? Geser. Karena kan Udah ada yang biasanya- aman juga. Udah dikasih tempat, Bener. tantangannya adalah, waduh, gue bayarnya lumayan nih, gitu kan. Sekarang tempatnya digratisin. Berarti kan Bener. harusnya lo tinggal, ya modal tetap ada, tapi kan nggak sebesar kalau kita harus bayar sendiri kan. Benar, paling akomodasi aja. Iya, dan itu juga kalau gue ngelihat edukasi yang bagus banget karena ngasih kesempatan untuk yang belum pernah
ngerasain nih nyeting di Sentul gitu kan. Setelah nyeting di Sentul kan pasti berasa bedanya. Iya dong. Betul. Sama di jalan raya. Benar, Pasti kan berikut-berikutnya dia, wah gue daripada jalan raya Sentul aja deh. Bayar-bayar deh gitu kan. Iya. Syukur-syukur kalau digratisin terus. Iya. Dan kayak anak komunitas juga banyak kan yang ngetes di Sentul. Daripada Sunmori kita di jalanan kurang safety, ini kita Sunmorinya di Sentul. Kebut-kebutan di Sentul, mau sampai mesin itu jebol mau gimana udah gas terus. Lu gas aja. Iya, puas banget pokoknya itu ngegasnya panjang. Rame ya hari ini. Rame. Rame. Karena mungkin Hari ini rame. yang awal kan fokusnya buat teman-teman yang udah daftar IDW kan. IDW, benar. Sekarang kan udah dibuka buat Umum. Yang semuanya. 500 meter. Mantap Bro Putra, terima kasih supportnya dan mudah-mudahan bisa konsisten terus ya support dan mengembangkan dunia truk bike di Indonesia juga. Amin. Karena memang harus kolaborasi sih semua pihak. Benar, ya kan? Kerjasama dan itu juga kalau ngobrol dari beberapa bengkel dari owner semua semangatnya itu ya. Itu saling belajar lagi, saling berkembang lagi. Benar. Keren. Sukses terus Om. Amin. Kita tunggu partai berikutnya dan di IDW juga nanti di event yang awal Juni mungkin juga bisa ketemu lagi nanti. Ya, insya Allah. Nanti kita preparein lah. Terima kasih buat waktu kesempatannya. Siap. Sukses terus Sama-sama, Om. Om. Sama-sama. Sukses selalu. Mantap Om. Nanti Mantap. next berarti gue main ke toko lo. Siap. Karena ada Ninja Sunmori 1 yang memang mau dibikin khusus buat race. Ada Oh, iya. standaran kan. Itu Ninja RR. RR. Siap. Main-main. Iya. Udah gatel ngegas sendiri dong di Sentul. Iya. Sunmori rame tuh. Senin sebelum IDW kan nggak bisa, Rabunya juga nggak bisa. Kemarin hari ini juga pas bentrok juga ya kan. Iya. Jadi wah, Oh iya. udahlah nantilah ada waktunya. Bener. Tinggal dibawa aja motornya. Tinggal di bawah. Siap. Siap, thank you Om. Terima kasih. Sama-sama Om. Dan teman-teman makasih semuanya udah ngikutin obrolan kita. Mudah-mudahan bisa nambah informasi kalian dan bisa Benar. jadi hiburan juga buat kalian. Dan ayo kita sama-sama jagain Drag Bike Indonesia, kita majukan bersama-sama. Sampai ketemu lagi. Bener.